Novita Sari, Hadir, Pak. Orwan, Hadir, Pak. Sri Devi Mandasari, Eva Junianti, Rita, Satriani, Hadir, Pak. Milda, Hadir, Pak. Nurul Muwafika, Hadir, Pak. Nur Asisna, Putri Mutiara, Nur Halisa, Hadir, Pak. Mutia Nur Aisyah, Hadir, Pak. Arpanita Muhadir, Hadir, Pak. Dian Puspitasari, Hadir, Pak. Windy Rizkia Asis, Hadir, Pak. Nur Adila, Dea Rizky Ananda, Kamalia, Hadir, Pak. Andi Putri Ayu, Hadir, Pak. Sri Rahayu Ramadhani, Hadir, Pak. Muhammad Imran Arif, Hadir, Pak. Reski Apriuni, Regita Rusli, Hadir, Pak. Aswinda Azahra, Hadir, Pak. Nur Linda, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Nanda semua yang saya banggakan, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kembali kita bisa melanjutkan perkuliahan kita, yakni pertemuan yang ke-15, insya Allah bagian dari keberkahan dan selalu mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan taslim buat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan buat kita semua. Baiklah, Anda semua, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang bagaimana naskah atau tugas kelompok Anda semua kemarin. Kita akan tindak lanjuti dalam bentuk artikel yang akan disubmit atau dipublikasikan pada jurnal online. Hal ini sangat penting kita lakukan sebagai pengganti ujian akhir semester, dan tentunya sangat diharapkan Anda semua untuk bisa mengerjakan tugasnya dengan sebaik mungkin berdasarkan petunjuk yang ada, dan itu yang menentukan tentang berhasil tidaknya tugas Anda semua untuk mendapatkan nilai yang terbaik.
Kemudian yang kedua, dari tugas Ananda itu yang dikonversi menjadi artikel pada jurnal yang akan disubmit, diharapkan bisa juga dijadikan sebagai artikel untuk mengikuti event manajemen pendidikan Islam yang sekarang sedang berlangsung. Jadi diundur waktunya karena saya menyampaikan ada mahasiswa prodi MPI yang sementara digodok artikelnya untuk disubmit pada event itu. Jadi nanti ini tugas Ananda semua diharapkan bisa mengikuti event itu dan mudah-mudahan nanti masuk pada nominasi yang terpilih dalam seleksi dan itu memiliki hadiah yang cukup lumayan baik secara material maupun secara dokumentatif. Nah, ini yang diharapkan, tapi itu adalah bagian dari tugas tambahan ya sebagai mata kuliah kita. Jadi kita kembali ke tugas utama Ananda semua untuk mata kuliah kita ini, manajemen berbasis sekolah. Jadi kita sekarang berada pada penyesuaian kurikulum yang berbasis outcome. Jadi ada basis luaran yang tentunya setiap mata kuliah diharapkan memiliki luaran yang jelas. Ada produk yang didapatkan pada setiap mata kuliah. Jadi produk untuk kita ya, ada dalam bentuk publikasi pada jurnal. Jadi makalah yang Ananda buat selama ini untuk setiap kelompok itu dikonversi menjadi sebuah artikel yang siap disubmit atau dimasukkan ke dalam jurnal online. Dan tentu tugasnya ini dikerjakan secara berkelompok dan kualitas tugasnya itu mewakili dari setiap anggota kelompok. Jadi boleh jadi misalnya satu naskah ini terdiri atas 3 anggota. Ketika naskahnya ini memiliki angka yang sempurna, maka 3 anggotanya pun mendapatkan angka yang sempurna. Ya, kecuali kalau ada anggotanya yang tidak terlibat sama sekali, ya tentu diberikan keterangan di situ. Ya. Kalau hanya 1 orang yang bekerja, yang lainnya 2 orang tidak bekerja, ya cukup saja dikasih keterangan. Tidak terlibat, hanya tetap namanya ada di dalam, tapi dikasih dalam kurun tidak terlibat misalnya. Karena hal itu kita sebagai orang manajemen tentu kita selalu diajari bagaimana bekerja secara kolektif, kolegial. Jadi bekerja bersama, merembukkan segala sesuatu, menyelesaikan persoalan secara bersama, sehingga mendapatkan suatu solusi yang terbaik. Jadi bekerja bersama itu lebih baik daripada bekerja sendiri-sendiri. Dan itulah manajemen memberikan satu arahan bagaimana membangun strategi untuk bisa bekerja secara bersama-sama. Jadi oleh karena itu ini diharapkan kepada semua Ananda
bahwa tugasnya harus dikerja secara kolektif, kolegial, dan tentu di sini keterlibatan semua anggota sangat penting. Karena kalau hanya satu orang, boleh jadi tugasnya tidak maksimal. Kalau tidak maksimal tugasnya, maka semua akan kena imbasnya. Jadi ini menjadi harapan bagaimana Ananda bisa bekerja secara kolektif, serius, dan tentu melahirkan produk yang berkualitas. Kemudian, kenapa kita harus mempublikasikan pada jurnal? Ya. Setiap ada karya ilmiah yang dihasilkan oleh para peneliti, para penulis, itu dituntut untuk mempublikasikan pada jurnal. Tentu publikasi pada jurnal di sini menjadi sangat penting di era sekarang untuk sharing informasi, untuk saling berbagi antara yang satu dengan yang lain melalui dengan dunia online. Jadi apa yang kita temukan di lapangan berdasarkan pendekatan ilmiah itu sejatinya kita share, kita bagikan kepada orang lain agar orang lain juga bisa membaca dan bisa mengembangkan, bisa melanjutkan apa temuan kita. Dan itu ketika kita menyebarkan informasi yang baik, informasi yang positif, bukan hoax, bukan yang mengada-ada, maka tentu kita akan mendapatkan amal, ya, amal jariah. Kecuali kalau kita menyebarkan data yang tidak benar, maka tentu yang kita dapatkan secara agama adalah dosa jariah. Jadi inilah pentingnya satu kejujuran di dalam menyebarkan satu informasi yang benar, yang autentik kepada publik melalui dengan karya penelitian kita, dan ini akan memberikan kontribusi memperkaya hasanah keilmuan, terutama pada disiplin manajemen berbasis madrasah. Jadi ini menjadi satu penekanan, aksentuasi buat Ananda semua. Kemudian pada jurnal nantinya, saya tidak menuntut proses yang lebih lanjut sampai kepada publikasi. Paling tidak Ananda dapat mengenal tentang jurnal online. Jadi jurnal sekarang itu sudah rata-rata atau hampir semua bersifat online, bukan lagi offline. Dan kita bisa pantau melalui dengan mesin browsing, melalui Google misalnya, dan kita akan bisa melihat setiap jurnal memiliki indeksasi atau nilai akreditasi, tingkatan-tingkatan kualitasnya. Kita tahu jurnal ini berada di lembaga mana. Kita tahu tentang jurnal ini setiap tahun memiliki edisi berapa, dengan isu dan tema apa, dan tentunya kita bisa membaca informasi-informasi yang berkembang melalui dengan saluran jurnal yang resmi. Nah, jurnal itu ada ragamnya. Dari sisi skopnya ada jurnal nasional, ada jurnal internasional. Nah, kalau jurnal nasional itu tentunya diterbitkan di Indonesia dengan menggunakan bahasa Indonesia. Tapi ada jurnal nasional yang sudah
mengarah kepada jurnal internasional sehingga menggunakan bahasa internasional atau bahasa PBB. Nah, tentu kalau bicara bahasa PBB itu bagian dari syarat utama untuk jurnal internasional. Jadi bahasa PBB yang dimaksud itu adalah berbahasa asing, yakni ada bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jerman, bahasa Perancis, Rusia, dan Tiongkok. Itu bahasa PBB yang menjadi bahasa internasional dalam dunia akademik atau dunia jurnal, dan itu dikategorikan sebagai jurnal internasional. Tentu syarat yang lain dalam jurnal internasional itu penulisnya terdiri atas beberapa negara, jadi tidak didominasi oleh satu negara tertentu, tapi penulisnya misalnya dalam setiap edisi ada sampai 7 tulisan, tentu di atas 50% itu dari beberapa negara. Nah, sedangkan kalau jurnal nasional, ya rata-rata penulisnya adalah dari Indonesia sendiri. Nah, jurnal nasional itu punya indeksasi atau akreditasi yang diindeks misalnya oleh Sinta. Jadi ada peringkat-peringkat di dalam indeks jurnal yang terakreditasi. Ada Sinta 1 itu yang tertinggi, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5 sampai Sinta 6. Dan ada juga jurnal yang bersifat online yang belum terakreditasi. Jadi itu saja pilihan nanti. Jurnal apa yang akan kita pilih itu tidak ada batasan. Yang penting jurnal itu kita bisa submit dan tentu mengikuti dengan prosedur yang ada. Nah, kalau mengikuti jurnal internasional itu lebih penting lagi, ya. Tentu punya nilai tambah kalau mengikuti jurnal internasional karena dapat memasuki ruang publik, ruang internasional untuk sharing informasi, berbagi berbagai temuan-temuan kita di lapangan melalui penelitian, dan tentunya pembaca secara global internasional itu bisa mengaksesnya. Nah, tentu nilai yang diperoleh ketika bisa mensubmit pada jurnal internasional tentu lebih tinggi lagi. Tapi itu tadi syaratnya ya tentu menggunakan bahasa PBB. Apakah menggunakan bahasa Inggris, bahasa Arab, Prancis, Rusia, Jerman, atau Tiongkok, Cina. Jadi itu kalau jurnal internasional. Nah, untuk saran sementara ya, saya anjurkan saja yang penting jurnal nasional, ya, jurnal nasional, dan sesuai dengan jurnal itu kita masukkan sesuai dengan tema kita. Jadi kita punya mata kuliah manajemen berbasis sekolah. Ya, tentu di sini kita ingin mencari jurnal yang dekat dengan tema kita itu. Yakni jurnal manajemen berbasis sekolah. Nah, di jurnal di Indonesia ada 2 yang menjadi wadah utama untuk pencarian jurnal. Ada yang di Garuda, ada namanya Garuda. Di Garuda itulah merupakan tempat kumpulan jurnal, nama-nama jurnal, lengkap dengan websitenya, karena di situ tempat pendataan ya nama jurnal. Jadi jurnal itu bukan naskah ya. Jurnal itu
nama publikasi jurnal tulisan. Jadi misalnya jurnal Al-Islam, jurnal Istiqra, dan macam-macam. Jadi jurnal itu bukan naskah, tapi lembaganya, lembaga yang mempublikasikan naskah atau artikel. Jadi ini Nanda punya tugas, silakan mencari jurnal yang sesuai dengan tema manajemen berbasis sekolah di Garuda atau di Moraret. Ya. Oke, misalnya saya contohkan. Jadi kalau mencari jurnal di Garuda, ini Garuda Jurnal, ini adalah satu website yang memiliki link semua jurnal yang ada di Indonesia yang resmi. Yang resmi itu yang mendapatkan izin operasional, ada ISSN. Jadi ada izin operasional untuk menerbitkan naskah-naskah secara online pada jurnal yang dimilikinya. Jadi jurnal yang ada di sini, Anda semua, ini ada sampai 15.000 jurnal yang terdaftar di Garuda, namanya Garuda. Jadi ini namanya Garda Rujukan Digital, Garuda. Jadi ini kalau kita ingin mencari jurnal tentang manajemen, misalnya, inilah daftar jurnal tentang manajemen pendidikan yang terdaftar di Garuda. Kita mudah mendapatkan. Ada Edmenfed, ada Adara, administrasi jurnal. Ini semua adalah jurnal-jurnal yang ada di Garuda. Ini ada sampai 63 jurnal ya, yang terdaftar di Garuda, yakni jurnal terkait dengan manajemen, terutama ya manajemen pendidikan. Dan inilah yang dimiliki oleh Kemendikbud ya, atau Dikti, di mana Dikti ini membuat satu website yang mendata semua jurnal resmi yang ada di Indonesia. Jadi ini merupakan suatu rumah besar di mana jurnal memiliki link semua yang ada di sini. Dan ini kita bisa pilih salah satunya nanti untuk tempat melakukan submit ya atau publikasi pada jurnal. Ada juga yang dimiliki oleh Kementerian Agama yang disebut dengan Moraret. Jadi Moraret ini merupakan satu website yang dimiliki oleh Kementerian Agama, dan di sini juga banyak sekali jurnal yang terdaftar di Moraret dalam lingkup Kementerian Agama. Inilah Moraret.
Ini semua yang terdata di sini adalah jurnal tentang ilmu keagamaan yang ada di Indonesia. Jurnal yang terdaftar di sini ada lebih dari 3.000 ya, ada 3.420. Kira-kira kalau kita ingin mencari jurnal tentang manajemen, di sini ada sampai 11 jurnal yang tentang manajemen, cuma ada manajemen damai. Sini ada manajerial, ada mudir. Di sini banyak ya, juga ada sampai 10 tentang jurnal yang berbicara tentang jurnal manajemen pendidikan. Dan ini saya harapkan ya bisa melalui jalur di sini untuk mencari jurnal yang relevan. Karena salah satu syarat diterima tulisan kita pada jurnal itu, yakni tema tulisan kita sesuai dengan nama jurnal atau isu yang diinginkan atau yang ditetapkan oleh jurnal itu. Misalnya kita lihat dulu ini tentang mudir. Seperti apa itu mudir? Kita buka. Jadi ini masih di websitenya Morarep. Kita ingin mengunjungi websitenya. Ini jurnal mudir. Inilah wajah website jurnal mudir. Nah, di sini banyak berbicara tentang manajemen, dan karena memang isu utamanya adalah manajemen. Ini adalah contoh artikel yang sudah terpublish di jurnal ini. Ini ada manajemen kelas, ada manajemen pendidikan inklusi, ada strategi kepala madrasah, tenaga administratif, kepemimpinan kepala sekolah. Jadi ini adalah contoh-contoh tulisan yang sudah terpublish pada jurnal di mudir ini, diterima karena naskah yang masuk sesuai dengan tema jurnal itu sendiri, yakni tentang manajemen pendidikan Islam. Jadi itu salah satu contohnya, Anda semua. Kalau kita berbicara tentang kepemimpinan, maka usahakan mencari jurnal tentang kepemimpinan. Jadi supaya mudah disambut dengan baik. Tentu ya, kalau logikanya, kalau kita ingin mendapatkan sambutan yang baik, maka tentu kita harus beradaptasi dengan budaya atau keinginan tuan rumah. Jadi jangan melanggar keinginan tuan rumah agar bisa mendapatkan sambutan yang positif. Inilah maksudnya. Jadi kita masuk ke rumahnya mudir, jurnal mudir ini, dan tentu kita harus mengetahui apa harapan, keinginan dari jurnal mudir itu sendiri, sehingga kita mendapatkan sambutan yang positif. Jadi ini salah satunya, Anda semua, bagaimana kita bisa mencari jurnal yang sesuai dengan isu kita. Nah, kalau ini dua yang kita buka, Morarep dan Garuda, maka ini kita begitu mudah mendapatkan jurnal yang terkait dengan ini. Tapi kalau mau mengambil atau melalui cara yang konvensional, ya
bisa juga masuk di Google ya, untuk membrowsing tentang jurnal yang terkait dengan mata kuliah kita. Misalnya ya tulis saja di sini di Google jurnal manajemen pendidikan Islam. Maka tentu akan terbuka di sini jurnal-jurnal ya secara langsung, tidak melalui lagi Moraret dengan Garuda, akan terbuka di sini jurnal tentang manajemen pendidikan. Ada At-Tansim, Al-Fahim, Adara, ada Edupis, An-Nidom, ini ada Islamic Management, ada Manajeria, Al-Idari, ada evaluasi. Jadi ini adalah nama-nama jurnal yang kita bisa langsung juga temukan melalui dengan membrowsing di Google. Cuma kadang-kala di jurnal sini kita tidak tahu, tidak memahami keterangan tentang kualitas jurnal itu ya. Tapi kalau di Moraret itu selalu ada keterangan di situ ya. Misalnya ini menggunakan kata grade. Kalau not grade ini berarti ini belum terindeks oleh Moraret, tapi sudah terdaftar di Moraret. Kalau ini M3 berarti grade-nya sudah ranking 3 atau peringkat ketiga di indeks Moraret. Jadi itu maksudnya. Nah, ini rata-rata no grade. Jadi ya kalau kita melalui di sini, misalnya Al-Fahim. Sini langsung terbuka tentang nama jurnal manajemen pendidikan Islam Al-Fahim. Dan tentu juga di sini kan ada semua. Begitu mudah kita mencari tulisan-tulisan yang kita bisa baca, boleh dijadikan referensi ya terkait dengan masalah manajemen. Inilah contoh-contoh tulisan yang sudah terpublish di jurnal ini. Ya tentu nanti kita bisa baca-baca juga sebagai tambahan keilmuan kita. Atau sekalian ya kita yang cari misalnya jurnal yang saya kelola di Fakultas Tarbiyah, yakni Jurnal Al-Islah. Dan sementara sudah terakreditasi Jurnal Al-Islah namanya, tapi penekanannya pada pendidikan Islam, bukan ke ranah manajemen pendidikan Islam, tapi bisa juga diakomodir, diterima tulisan berasal dari isu tentang manajemen berbasis sekolah atau manajemen pendidikan Islam. Jadi ini adalah jurnal di Fakultas Tarbiyah yang saya kelola. Silakan kalau ingin mensubmit di sini juga tidak ada masalah. Jadi ini perwajahan dan ini artikel-artikel yang sudah terpublish kemarin di bulan bulan akhir Juni ya, sudah dipublish di sini berapa tulisan. Ini untuk edisi pertama tahun 2022. Ini tanggal 8 Juli ya, terpublish kemarin tulisan ini artikelnya ya, ada sampai 7. Nanti bulan Desember disubmit lagi sampai 7. Jadi ini adalah merupakan contoh jurnal yang sudah mempublikasikan artikelnya. Nah, setelah kita sudah mendapatkan gambaran bagaimana cara mencari jurnal di Google, maka pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita bisa masuk di rumah jurnal itu sendiri. Ya. Jadi tentu kita harus memahami tentang mekanisme, prosedurnya untuk bisa masuk di jurnal orang. Nah, tentu kalau kita ingin masuk, apalagi ingin mensubmit jurnal, ya. Kalau ingin mensubmit
naskah kita di jurnal, tentu kita harus login ya. Sini ada login. Nah, jadi kita ingin buka gemboknya ya, kita buka pintunya, tentu yang melalui dengan login, dan kita bisa membuka gemboknya kalau kita sudah memperkenalkan diri untuk membuka gembok itu. Jadi ini tidak ada, ya, kita masuk di registrasi dulu namanya. Di sini tidak ada registrasi karena saya sudah anggota di sini. Ya. Tinggal langsung saja terbuka adalah loginnya. Jadi kita cari jurnal yang saya di dalamnya belum terdaftar sebagai anggota. Nah, sini contoh Al-Fahim. Nah, sebelum kita login, maka kita harus registrasi ya. Jadi sebelum masuk di rumah orang, maka Ananda semua harus memperkenalkan diri, meregistrasi. Agar bisa terdeteksi ini pendatang siapa, ini pendatang, apakah orang baik, orang yang sesuai dengan kapasitasnya untuk bertamu atau bagaimana. Jadi kita klik ini register untuk mendapatkan nanti username dan password. Jadi ini prosedurnya ya Anda semua. Jadi kita register dulu. Nah, jadi ini kita register ya tentu untuk bisa memperkenalkan diri dulu, baru kita mendapatkan username. Ya, di sini nanti ada username dan password. Oke, jadi saya contohkan. Ya, bisa juga Ananda praktekkan langsung kalau di situ ada laptop yang online. Karena ini nanti prosedur tugasnya. Saya tulis nama saya. Abdul Khalik. Nama keluarga. Ya, biasanya itu nama bapak yang dimasukkan. Kemudian afiliasi, ya, afiliasi ini nama kampus, ya Yen Pare-Pare. Kemudian country, negara, jadi masuk negara apa? Apakah negara Indonesia, negara Malaysia, Timor Leste, kita orang Indonesia. Kemudian ini masuk di wilayah login, email, tulis email yang aktif ya. Jadi email yang aktif, saya pakai email yang satu. Kemudian di sini username, tulislah username yang paling mudah kita ingat dengan tentu tulisan yang harus benar-benar tidak membingungkan nanti tulisan apa di situ, karena salah karakter itu tidak bisa terbaca dengan baik. Misalnya ya saya pakai tulisan username. Kemudian passwordnya apa ya? Tentu password ini tentu yang tidak mudah diketahui oleh orang dan tentu yang mudah kita ingat. Oke, karena kita baru latihan, kita tulis password basmalah. Kemudian kita ulang karena dia minta tulis ulang passwordnya basmalah. Nah, Anda semua kalau di sini biasanya ya ada perintah-perintah atau keterangan yang berbahasa Inggris ya, supaya memudahkan kita buka saja kamus online bahasa Inggris. Jadi untuk memudahkan kita memahami. Oke, kita tulis saya setuju data koleksi saya. Oh ya, oke. Ini sembarang kita tulis masuk.
Nah, setelah itu kita register. Kalau sudah diisi semua, kita register. Kita daftarkan nanti di sini. Tapi saya harus kembali dulu lihat username saya nanti kalau mau login. Jadi tentu setiap jurnal ya punya perbedaan di sini ya untuk dalam konteks registernya. Ada yang singkat profil yang dia inginkan, ada juga yang cukup banyak. Ya pokoknya diikuti saja lah apa keinginan dari setiap jurnal untuk diisi di registrasinya. Tentu dia mengharapkan keterangan yang lebih banyak. Tapi kalau ini sangat simpel untuk di jurnal Al-Fahim. Oke, setelah kita isi semua, kita ingat kembali username dan password. Kita klik registernya. Ini saya langsung masuknya. Saya sudah di dalam rumahnya, jurnal ini. Tapi tadi saya sudah save username dan passwordnya. Nah, di sini ya biasanya ada muncul setelah selesai registrasi langsung muncul view submission. Nah, makanya nanti semua ya, kalau memilih jurnal kita ingin di Fahim, di Al-Fahim ini atau di Al-Islah, maka pertama-tama yang harus kita perhatikan itu adalah harus mempersiapkan artikelnya yang akan siap di-submit. Karena seperti ini, ketika kita sudah username, registrasi, dan login, maka dia langsung minta mana naskahnya untuk di-submit. Nah, ini dia sudah minta. Nah, untuk sebelum mensubmit jurnal, naskah kita di jurnal, maka carilah yang namanya template. Template jurnal. Template jurnal itu aturan main yang harus diikuti oleh penulis untuk menulis artikelnya sesuai dengan petunjuk di jurnal itu. Jadi ada pedoman penulisan artikel dan setiap jurnal punya ciri khas tersendiri. Dan itu yang akan kita ikuti. Nah, inilah maksudnya kita harus mengikuti tradisi di rumah orang agar kita mendapat sambutan yang baik. Salah satu tradisi di jurnal itu agar kita mendapatkan sambutan baik, tulisan yang kita submit, maka ikutilah template-nya. Dan nanti tugasnya ini bagian dari penilaian. Apakah tugasnya Anda semua itu mengikuti template ya, jurnal itu sendiri. Nah, jadi itu saya akan periksa nanti juga itu. Jangan sampai asal-asalan mensubmit. Pokoknya makalahnya yang disubmit tanpa mengikuti artikel template ini ya kan repot. Berarti nilainya tentu tidak memuaskan. Jadi kita harus download jurnal ini. Kita klik misalnya, ini akan terbuka template jurnal atau pedoman penulisan jurnal untuk jurnal Al-Fahim ini. Kita bisa buka di sini. Kalau di Al-Islah misalnya ada juga. Jadi setiap jurnal itu pasti ada template-nya. Bagian di atas ini ada template di sini. Jadi kita bisa buka bagaimana model tulisannya yang diharapkan yang sesuai dengan jurnal itu. Kita harus sesuaikan itu. Nah, biasanya kalau kita membuka template, kadang kita masih bingung. Ini apa maksudnya ini? Kenapa begini tulisannya? Bagaimana modelnya? Maka dianjurkan silakan mendownload salah satu tulisan yang sudah terpublish. Inilah menjadi contoh yang paling kuat. Nah, seperti kalau di Al-Islah ini ya silakan di-download satu ini untuk dilihat. Oh ternyata begini modelnya. Nah, di sini kan ada PDF ya. Kita bisa download gitu.
Begini. Oh ternyata begini modelnya, layoutnya. Karena itu di dalam template kita akan dikasih tahu tentang abstrak, terdiri atas maksimal 150 kata misalnya, keyword, ya, kata kunci itu misalnya maksimal 5 dan seterusnya. Ini modelnya. Jadi ya semua jurnal itu punya template ya. Sama halnya tadi dengan ini Almudir ya. Kita lihat Almudir, apakah Almudir ini punya template juga? Dan bisa cari di mana template-nya. Oh, di sini template-nya Almudir. Jadi harus di-download dulu, disesuaikan dengan tulisan kita, naskah kita atau artikel kita. Setelah kita sesuaikan, baru kita siapkan ya. Kita siapkan masuk di jurnal tadi yang kita sudah registrasi, akan begini modelnya. Kalau sudah begini modelnya, kita sudah login begini modelnya, berarti dia sudah minta tulisan untuk di submit ya. Make a new submission. Nah, di sini ada tahapan-tahapannya dan semua jurnal begini modelnya untuk mengupload jurnal atau naskah kita di jurnal. Jadi nanti Ananda buka kamus online karena semua rata-rata berbahasa Inggris itu supaya dimengerti apa maksudnya ini. Ini kita akan ikuti. Kita akan ikuti apa maksudnya, kita centang kalau dia menginginkan centang. Kemudian kita di sini apa harapan kita, catatan kita untuk editor, ya. Kemudian corresponding kontak kita centang kalau setuju, kalau tidak tidak apa-apa. Setelah itu di bak keterangannya save and continue, jadi disimpan dan lanjut. Ini sampai di tahap yang paling terakhir 5. Jadi ini akan kita ikuti nanti. Ini tidak bisa saya langsung lanjut kalau saya tidak isi ini ya. Kalau saya isi ya berarti ya naskah saya harus saya siapkan. Dan inilah nantinya Anda semua akan mengikuti langkah-langkah ini ketika kita sudah masuk di satu jurnal, dan tentunya nanti di wilayah next step ini kita screenshot ya. Jadi kita screenshot ya seperti ini, kurang lebih ini modelnya. Karena di situ sudah ada tulisan kita dengan keterangan telah tersubmit pada tanggal sekian, jam sekian, pada jurnal apa. Kita screenshot baru tempel di naskah yang file naskah yang kita sudah upload ya. Jadi file naskah yang kita sudah upload itu kan ya kita tempel di situ, baru kita masukkan di WA grup mata kuliah. Karena disitulah nanti saya akan periksa dan saya cocokkan dengan apa yang ada di screenshotnya. Saya akan lihat template-nya apakah serius diikuti dan seterusnya. Jadi tugasnya Anda semua sampai di situ cukup mensubmit saja, nggak perlu dulu sampai mempublikasikan, karena ada tahapannya di situ. Submit, lalu review. Jadi review itu ada kontak antara penulis dengan reviewernya jurnal, yang penerima atau pemeriksa naskah kita yang ada di jurnal ini. Setelah review diterima, namanya accepted. Jadi accepted itu diterima, naskah kita sudah diterima, tinggal menuju ke tahap yang terakhir namanya publication. Publication itu berarti sudah terpublish jurnal kita. Jadi saya kira ini adalah tugas kita, Anda semua pengganti UAS, dan tentu cara seperti ini
untuk memperkenalkan Ananda semua untuk memahami oh ternyata beginilah jurnal online yang tentunya mahasiswa harus paham, harus tahu tentang link jurnal online itu sendiri. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan Ananda semua, silakan. Silakan bertanya. Tapi Pak mau kabar tanya. Ya. Jadi kan 2 tugas tak, jurnal sama artikel. Ya. Atau terus yang jurnal itu judulnya judul materi kelompok yang dicari di internet nggak Pak? Ya, makalahnya kemarin yang dikonversi menjadi artikel jurnal yang sesuai dengan template tadi, templatenya jurnal. Oh, enggak disuruh cari, tapi itu materinya dijadikan artikel. Iya, dijadikan artikel jurnal, tapi harus disesuaikan dengan template jurnal yang tempat kita akan mensubmit. Jadi tinggal dikonversi ya. Kalau makalahnya berbentuk misalnya berbentuk baju kemeja, sedangkan di jurnal itu menginginkan baju kaos oblong, ya kita konversi ke sana. Nah, itu ya. Jadi bahannya sama, ya. Tinggal mau dipoles sesuai dengan keinginan jurnal itu yang ditempati submit nantinya. Gitu ya. Jadi tidak bikin tugas baru, sesungguhnya makalah itu tinggal disesuaikan dengan template jurnal. Kalau misalnya di template jurnal itu ada latar belakang masalah, langsung masuk tinjauan pustaka, meminta ada metode penelitian, hasil penelitian, kesimpulan. Kalau seperti itu modelnya kita ikuti saja. Tinggal mau dipoles seperti itu. Nah, itu tugas utama ya. Nah, tugas tambahan, dan ini sifatnya tidak terkait dengan nilai mata kuliah. Tapi saya sebagai Kaprodi mengharapkan kepada Anda semua, silahkan ramaikan event di Prodi MPI karena ini event nasional, dan tentu event ini punya nilai tambah secara akademik, keilmuan, dan juga kalau rezekinya tentu akan mendapatkan hadiah, dan itu kan hadiahnya nominalnya sampai jutaan, dan itu bisa secara kelompok. Jadi ini yang 9 kelompok di sini saya harapkan masuk semua di situ, tapi ikuti lagi template-nya di naskah, template naskah di event karya ilmiah itu di Prodi MPI. Jadi supaya Anda bisa meramaikan semua di situ, dan tentu kita punya tanggung jawab bersama Anda ya, untuk meramaikan event kompetisi penulisan karya ilmiah tingkat nasional. Jadi cukup itu saja dikemas ya, dikemas judulnya, mau ditambah-tambah judulnya atau mau dipertajam menggunakan bahasa yang lebih trendy, yang lebih milenial atau yang mengarah ke digital, itu tidak ada masalah. Semua judul kelompok ini masuk di tema di kompetisi gitu ya. Nah, jadi itu tugas tambahan ya. Saya harapkan karena tadi malam itu panitia bertanya, ini bisa diperpanjang ya? Saya bilang iya diperpanjang karena ada beberapa naskah artikel dari mahasiswa MPI sementara digodok gitu. Jadi itu maksud saya sementara digodok ya tugas Ananda semua. Ya mudah-mudahan ya menjadi rezeki Ananda itu bisa mendapatkan hadiah yang cukup lumayan. Oke, seperti itu penjelasannya. Ada yang lain? Tapi Pak, saya mau bertanya. Ya, silakan. Pak kan yang
dibuatkan jurnal nanti atau artikel nanti kan materi dari per kelompok. Ya. Nah pada kelompok 1 dulu itu Pak tidak pergi dia meneliti, yang dia bahas itu hanya konsepnya aja Pak. Jadi bagaimana? Itu kesalahan kelompok 1 kalau begitu. Karena di kontrak kuliah itu turun ke lapangan ya. Tapi begini, itu saja dikembangkan ya. Kalau bersifat penelitian library atau kepustakaan, konsep-konsep, teori-teori itu saja dikembangkan. Nggak usah turun ke lapangan kembali. Jadi karena itu sudah menjadi tugas, silakan, dan itu disesuaikan dengan template jurnal yang akan kita tempati untuk mensubmit. Jadi intinya di situ ada naskah itu sesuai dengan template dan disubmit di jurnal yang kita tuju, dan ada keterangan submitnya tadi di tahapan sampai tahapan yang ke-6 ya. Di screenshot baru dilampirkan di file file naskah yang kita sudah submit, baru file itu kita kirim ke WA Group. Jadi ini kerja bareng ya, kerja bersama sesuai dengan anggota kelompok. Diharapkan ya seperti itu, karena kalau kualitas naskahnya rendah maka semuanya kena imbasnya anggota kelompok. Jadi tentu ya diharapkan kerja serius sedikit, apalagi ini kerja kelompok bukan mandiri. Nah, membuka registrasi di jurnal cukup 1 orang saja. Misalnya ketua kelompoknya saja, tidak usah 3 orang, cukup 1 orang saja yang mewakili di situ. Tapi kalau yang lain mau belajar ya tidak apa-apa ya, silakan belajar. Karena ke depan tuntutannya seperti itu. Sama dengan dosen-dosen MPI, saya arahkan supaya perkuliahan di masa depan ya seperti ini modelnya. Jadi setiap tugas mahasiswa itu dipublikasikan pada jurnal online. Nah, tapi untuk sementara ini kita perkenalkan jurnal dulu. Kita hanya cukup sampai di submit saja. Yang penting kita sudah kirim. Tapi kalau nanti pihak jurnal, pengelola jurnal menjawab, silakan tulisannya Wati ini diperbaiki sesuai dengan petunjuk yang ada. Oh, itu bagus itu. Sesuai dengan petunjuk yang ada. Kemudian kita tindak lanjuti, karena kalau tulisan kita dipublish oleh jurnal itu kan luar biasa. Itu nanti dibutuhkan di dalam akreditasi prodi dan semua. Dan kita sebagai mahasiswa sangat berbangga kalau tulisan kita diterima oleh jurnal dan dipublikasikan. Nah, itu. Nah, kalau bisa ya, supaya itu biasanya kalau anggota penulis itu kadangkala menjadi pertimbangan. Ya, mudah-mudahan ini bisa nanti mendapat respon. Jadi masukkanlah dosen pengampu mata kuliah sebagai nama yang, kalau 3 orang cukup, nama yang keempat adalah nama saya. Karena saya sudah sering juga menulis di jurnal, sudah ada ID Scopus kalau jurnal internasional, untuk Sinta, untuk Indonesia. Kadang-kala itu yang dilihat, ini siapa penulisnya, apakah sudah terregistrasi, bagaimana publikasinya. Itu kadang-kala menjadi pertimbangan diterima tulisan kita di jurnal. Nah, kalau semuanya orang baru ya kadang-kala malas juga itu ya. Jadi kita masukkanlah nama saya di situ, cukup nama saya, nggak usah pakai name ya. Anda kan tidak perlu pakai name di situ. Cukup ada nama saya dan ada biasa yang diminta email ya, email yang aktif. Kemudian apa namanya, afiliasi ya, tentu Yayan Parepare. Jadi ya, seperti itu nanti semua. Bagaimana nanti segera ya dikerja dan disubmit. Jika ada hal yang kurang dipahami, dimengerti, nanti ditanyakan ya melalui di WA saja. Kemarin yang sudah saya sampaikan begitu di kelas sebelah, sudah ada yang bertanya, ya saya jelaskan di situ. Oke, sekira seperti itu Anda semua. Ya, sudah paham ya?
Ya. Kalau ada yang belum paham nantinya, ya silakan ditanyakan di WA saja, atau di WA Group. Itu kita diskusi lebih lanjut di situ tentang tugas kita ini. Ya, jadi sekarang seperti itu anak-anak semua. Terima kasih banyak ya atas partisipasi dan kesediaannya untuk mengikuti pertemuan yang ke-15 ini, pertemuan yang menentukan tentang tugas akhir, dan semoga ikhtiar dan nawaitu kita pada pagi hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita cukupkan pertemuan kita kali ini. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan, dan kita akhiri dengan bersama-sama membaca kalimat hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.